Fitnah kembali menerpa Partai Demokrat. Kali ini terkait dengan kritik keras Partai Demokrat kepada pemerintah mengenai penanganan pandemi COVID-19. Partai Demokrat menganggap bahwa pemerintah kurang sigap, kurang siap ya, dalam mengantisipasi potensi kemungkinan melonjaknya penderita COVID-19 sejak pertengahan bulan Juni lalu. Karena itu kemudian bermunculan fitnah kepada Partai Demokrat. Tetapi ada dua fitnah yang sangat keras sekali. Pertama adalah kritik dan masukan yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini adalah fitnah pertama yang menerpa Partai Demokrat. Sedangkan fitnah kedua adalah Partai Demokrat dianggap belum melakukan apa-apa dalam membantu rakyat selama pandemi COVID-19. Apakah benar ini? Kita bedah fitnah ini satu persatu. Fitnah pertama yang menerpa Partai Demokrat adalah kritik yang disampaikan Partai Demokrat itu katanya tidak sesuai dengan realita di lapangan. Tetapi apa kenyataannya? Mari kita cek. Ya. Pertama kita bisa lihat, ya, banyak sekali berita mengenai tabung oksigen yang langka sejak pertengahan bulan Juni 2020. Di mana-mana banyak sekali, ya. Bahkan bukan lagi masyarakat biasa, tetapi juga pihak rumah sakit sudah berkirim surat kepada pemerintah daerahnya maupun berkirim surat kepada pemerintah pusat untuk meminta bantuan mengenai kelangkaan oksigen ini. Ya, saking frustasi dan saking khawatirnya karena oksigen semakin menipis, stok di mana-mana, dan ada potensi besar waktu itu kalau oksigennya tidak ada, maka akan banyak nyawa yang melayang, nyawa penderita pasien COVID-19 yang akan melayang. Ini adalah kenyataan. Tapi ini dikatakan bahwa kondisi baik-baik saja dan keadaan terkendali. Bagaimana bisa bicara dengan terkendali? Ini bukan hanya pertengahan Juni, tetapi setelah kritik ini dilancarkan, ya pada saat video ini ya ditonton oleh teman-teman semua, masih terjadi kelangkaan di berbagai kota, di beberapa rumah sakit. Ya, kelangkaan oksigen. Ini adalah fakta pertama. Ya, kedua kita buka juga fakta mengenai situasi di rumah sakit atau bed occupancy rate atau sedang tempat tidur di rumah sakit gitu. Ya, kita lihat di berita nih misalnya. Pada pertengahan bulan Juni, ya, tepatnya ini ada di tanggal 24 Juni. Ya, BOR atau bed occupancy rate di DKI, Jabar, Jateng sudah di ambang berbahaya. Ini kita lihat datanya sudah di atas 80% keterisiannya. Ini menjadi berbahaya dan ini terlihat nyata, bukan hanya data di media online saja, tetapi banyak teman-teman kita yang penderita COVID-19 atau keluarganya ya positif COVID-19 kemudian pada saat mau datang ke rumah sakit itu tidak mendapatkan tempat untuk dirawat di rumah sakit gitu. Ya. Bukan hanya di rawat inap, tetapi juga di ICU pun tidak ada tempat. Dan bahkan banyak yang kemudian berkelimpangan di parkiran buat menunggu dan mengantri agar mereka bisa masuk di ruang ICU. Tetapi karena ini terjadi terus-terusan berhari-hari, akhirnya lebih banyak kemudian pasien positif COVID-19 yang memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Disinilah kemudian menjadi salah satu pangkal masalahnya. Karena kegagalan dan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani potensi lonjakan pandemi ini. Ya, sehingga tadi oksigen kosong, yang kedua sekarang tempat tidur di rumah sakit yang tidak ada. Ya, isolasi mandiri ini menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena banyak sekali rakyat kita, rakyat Indonesia yang tidak terkontrol seperti apa penanganan COVID-19 di rumahnya. Dan itu terbukti, ya, terbukti carut-marut penanganan COVID-19 ini. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan di Indonesia terkait dengan pasien COVID yang meninggal dunia. Biasa angkanya ratusan, yang di bawah 500 kemudian pelan-pelan beranjak di bulan Juli. Ya, itu di atas 500, bahkan sempat kemarin di hari Minggu tanggal 11 Juli itu kita menjadi nomor 1 di dunia. Bukan prestasi, bukan hal yang patut dibanggakan, tetapi ini patut menjadi keprihatinan kita semua. Jadi apa yang diingatkan oleh Partai Demokrat, yang dikritik oleh Partai Demokrat selama beberapa minggu terakhir ini benar adanya gitu. Ini bukan fitnah kepada pemerintah, tetapi yang jelas orang yang menyatakan kalau Partai Demokrat tidak menyampaikan kritik secara sesuai dengan data atau sesuai dengan situasi di lapangan, itu adalah fitnah sebenarnya.
Partai Demokrat memberikan kritik dengan maksud apa? Agar pemerintah bisa benar-benar melihat ini sebagai suatu krisis yang sangat serius. Bukan melakukan bisnis as usual. Bukan malah sibuk kemudian mohon maaf yang menyelamatkan bisnis rekanan atau kemudian mendapatkan cuan. Jangan ada lagi pejabat pemerintah yang seperti itu pola pikirnya, masih berpikir menyelamatkan ekonomi dulu lebih utama. Nyawa manusia yang lebih utama. Sekarang kita bahas mengenai fitnah kedua. Fitnah kedua ini menyebutkan ya Partai Demokrat daripada mengkritik lebih baik berbuat sesuatu lah. Ya, bantu pemerintah gitu. Daripada mengkritik aja mendingan tunjukkan kerja nyatanya gitu loh. Bicaranya enak sekali ya gitu. Seakan-akan kayak benar gitu. Tapi ini justru fitnah ini keji, jauh lebih keji dibandingkan fitnah pertama. Fitnah pertama tadi sudah keji gitu. Ya, tapi fitnah kedua ini jauh lebih keji. Kenapa? Karena berarti yang ngomongin, yang bicara ini, yang menyampaikan ini, ya, ini adalah orang-orang yang tidak menganggap dan kemudian menihilkan, meniadakan ya, kerja keras dan perjuangan para kader Partai Demokrat sejak bulan Maret 2020 ketika pandemi ini pertama kali diumumkan ada di Indonesia. Sejak awal ya kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia sudah berusaha membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19 ini. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat yang baru di tahun 2020, tepatnya 15 Maret 2020, yaitu Mas Agus Harimurti Yudhoyono, belum lama berselang dari terpilihnya beliau kemudian meluncurkan yang dinamakan instruksi ya, Gerakan Nasional Lawan Corona. Kita tahu bulan Maret 2020 itu situasinya cukup mencekam di awal. Kenapa? Karena lagi-lagi ketidaksiapan dan kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi potensi penyakit corona ini. Ya, terjadi kelangkaan masker dan alat ya pelindung diri, APD di mana-mana. Baik untuk nakes maupun kemudian juga untuk publik, untuk rakyat gitu. Ya, karena itulah kemudian Partai Demokrat, Ketua Umum AHY ya, itu mengeluarkan instruksi ini. Ayo mari kita sumbang. Kita berikan bantuan, masker, APD, maupun berbagai hal lainnya. Peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh nakes, tenaga kesehatan, maupun rakyat dalam menghadapi corona. Kemudian keluar instruksi kedua dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, peduli dan berbagi. Mari sama-sama kita peduli dengan lingkungan sekitar kita. Mari kita bantu warga di sekitar kita. Ya, di lingkungan kita. Dengan apa yang kita bisa, berbagai sembako pun kemudian bergeluncur kepada publik, kepada masyarakat selama 3-4 bulan sejak diluncurkan pertama kali di bulan Maret sampai dengan Agustus. Ya, secara swadaya kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia ada ratusan miliar kemudian terkumpul dan diluncurkan dan diberikan berupa bantuan dalam berbagai bentuk kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Swadaya dari kader Partai Demokrat. Bukan berhenti di bulan Agustus, itu programnya terus berjalan. Bahkan kemudian Ketua Umum AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY itu meluncurkan 2 instruksi baru, yaitu Gerakan Nasional WiFi gratis maupun bantu UMKM. Karena efeknya semakin dirasakan oleh UMKM. Dan kita tahu bahwa banyak sekali siswa-siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena tidak memiliki akses ke sekolah jarak jauh. Sekolah daring mungkin mudah bagi sebagian rakyat, sebagian anak Indonesia di kota-kota besar, tapi banyak sekali di kota-kota kecil maupun di desa-desa maupun di penjuru tanah air ini yang mengakses internet aja tidak bisa. Karena itu kemudian Ketua AHY berinisiatif meluncurkan program Gerakan Nasional. Jadi Partai Demokrat bukan ngomong aja, tapi sudah banyak sekali bantuan yang diberikan gitu. Ya, tidak hanya itu kita tampil, bukan hanya di lapangan yang kita bantu langsung rakyat yang sedang susah, tetapi secara kebijakan kami Partai Demokrat juga sudah mendukung Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 agar pemerintah punya keleluasaan luar biasa dalam mengelola anggaran dan semua anggaran digelontorkan buat penanganan COVID-19 ini. Banyak sekali keleluasaan yang daripada pemerintah dan sudah begitu besar anggaran yang daripada pemerintah untuk menangani COVID-19, tetapi apa daya setelah 1 tahun lebih ya, pemerintah sepertinya tidak belajar dan kasihan para tenaga kesehatan. Ada teman-teman TNI, teman-teman Polri yang menjadi pelaksana di lapangan yang telah berjibaku ya mengelola pandemi ini. Ternyata banyak kemudian nyawa di antara mereka melayang. Ini yang kita khawatirkan terus terjadi. Inilah kemudian kenapa Partai Demokrat terus mengkritik. Kami pun makanya di ranah kebijakan berulang kali menyampaikan dan mengingatkan juga. Kalau tadi sebelum kita mendukung dalam konteks Perpu dan Undang-Undang karena ingin agar pandemi segera berlalu di Indonesia. Tetapi ketika ada kesalahan dalam penanganan
ya kami pun memberikan masukan dan kritikan. Karena nyawa masyarakat, nyawa rakyat Indonesia itu mahal, Bung. Setiap nyawa sangat berharga. Dan Ketua AHY juga sejak awal selalu mengarahkan kadernya, memantau kadernya yang menjadi ketua DPD maupun ketua DPC maupun para kadernya menjadi anggota DPR, baik di pusat maupun di daerah, dan juga menjadi kepala daerah untuk terus memantau dan mengawal pandemi COVID-19 ini, memastikan agar pandemi COVID-19 ini ya tidak memberikan dampak yang luar biasa, sebisa mungkin bisa dikonten efeknya, dibentuk tidak menyebar luas di daerahnya masing-masing. Ini yang sudah kami lakukan dan akan terus kami lakukan. Karena apa? Partai Demokrat berkomitmen terus konsisten membantu rakyat yang sedang kesusahan karena COVID-19. Entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah ekonominya. Kami akan terus bantu di lapangan maupun terus menyuarakan di muka publik maupun juga di gedung-gedung DPR. Ya, serangan dari buzzer, serangan dari hacker, fitnah, dan kemudian juga caci maki atau sinisme-sinisme dari sesama anggota dewan. Ya, dari partai-partai lainnya, bagi Partai Demokrat itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena nyawa rakyat yang kami perjuangkan jauh lebih berharga. Sampai di sini kita membahas mengenai fitnah terhadap Partai Demokrat terkait dengan pandemi COVID-19. Kita ketemu lagi di vaksin politik selanjutnya.